ada apa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka kalau suatu perkara ini ada kata-kata sumpah, kata-kata ulama ini, maka di dalamnya pasti ada peristiwa yang agung, peristiwa yang besar. Maka bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu apa? Bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallah itsna asyara fi kitabillahi wa khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim." Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, ya, bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Maka dalam ketetapan Allah, di waktu Allah ketika menciptakan apa? Langit dan bumi. Maka di antaranya ada apa? Minha arba'atun hurum. Maka di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah agama, dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Maka kata Allah, fala tajrimu fihinna, janganlah kalian menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Artinya di bulan yang 4 ini keutamaan, kalau kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan dilipat artinya pahalanya besar, ganjarannya besar. Begitu juga kalau kita bermaksiat, maka ya balasannya juga besar. Maka jangan, kata Allah, jangan sampai kalian menzalimi atau bermaksiat kepada Allah di bulan-bulan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan apa? Inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Kata Nabi apa? Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Maka as-sanatu isna asyar syahran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam 1 tahun ini ada 12 bulan. Maka bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, 3. Maka apa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salasatul mutawaliyatin dzul qa'dati wa dzul hijjah wal muharram wal rajab wa mudar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 bulan berturut-turut, yaitu apa? Bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan bulan Muharram. Ini 3 ini berturut-turut. Kemudian apa lagi? Dan yang terakhir yang satunya adalah bulan Rajab. Itu bulan di antara bulan Jumadi dan Sya'ban. Pertengahan antara Jumadi dan Sya'ban. Itu bulan Rajab. Itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watar. Maka demi fajar, kata Allah, demi waktu fajar dan malam yang 10 dan malam yang genap dan ganjil. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apa? 10 malam yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Maka apa? Penafsiran para ulama ahli tafsir sampai mengerucut kepada apa? Tiga pendapat, kepada 3 penafsiran. Para ulama berbeda-beda tapi ada 3 penafsiran. Yang pertama apa? 10 hari bulan Dzul. Penafsiran yang pertama adalah 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Kemudian penafsiran kedua apa? 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Ada juga penafsiran yang ketiga, ada 10 pertama pada bulan Muharram, bulan Muharram. Maka hadirin yang Allah SWT, tapi yang rajih, yang kuat pendapatnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa apa? Yang dimaksud walayalin ashar
yang dimaksud adalah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ialah yaitu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Nah, insyaallah nanti minggu depan hari Sabtu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Maka apa? Maka hal ini berdasarkan apa? Atas dua hal. Tahu ulama ini berdasarkan atas dua hal. Maka yang pertama apa? Ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhu qala innal asyral adha wal witra yaumul arafah wa syaf'i yaumal nahar. Maka dari Jabir radhiyallahu an sungguhnya apa? Yang dimaksud dengan 10 itu artinya 10 hari walayal asyar adalah 10 bulan al-adha yaitu Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Dan yang dimaksud dengan ganjil adalah hari Arafah. Yaitu hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian juga apa? Yang dimaksud dengan genap adalah hari raya Idul Adha. Ya, tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu wasyaf'i ya, wal watar yang disebut genap adalah hari raya Idul Adha. Kemudian yang disebut ganjil adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Maka dalam hadis ini dinilai oleh para muhaddisin, ada hadis ini hadis sahih yang penilaiannya disepakati oleh yang 4 mazhab ya, yang 4 mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanifi. Imam Syafi'i ada 4. Maka semua sepakat ya. Maka kemudian hal yang kedua kata ulama, konteks ayat dalam surat Al-Fajr adalah sebagai ulama menafsirkan apa? Menafsirkan bahwa apa? Bahwa yang dimaksud dengan Al-Fajr dalam ayat tersebut adalah fajar pada hari raya Idul Adha ya. Wal fajr ini maksudnya waktu fajar ini adalah waktu fajar waktu hari raya Idul Adha. Maka oleh karena itu yang dimaksudkan dengan 10 malam yang termaktub yang tertulis dalam ayat kedua ya, surat tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini lebih sesuai dengan konteks antara ayat dan ayat yang lainnya. Artinya saling berkenaan dengan ayat yang lainnya. Itu wasyaf'i hari Arafah wasyaf'i hari raya Idul Adha wal watr hari Arafah ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya wallahu a'lam bishawab. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan pada bulan Dzulhijjah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ma min ayyamin amalun salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari ya, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu apa? 10 pertama awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini amalan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat qalu walal jihadu fi sabilillah. Maka para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Maka qala walal jihadu fi sabilillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka apakah beliau bersabda iya lebih baik daripada lebih baik daripada jihad fisabilillah. Artinya maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kalau kita beramal saleh ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka ini ganjarannya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, walaupun kita berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak tertandingi amalan yang kita lakukan ketika 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi, illa rajulun, ada satu yang bisa menandingi pahala tersebut. Apa itu? Yaitu illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji'u min dzalika bi syai'. Maka kata Nabi, ada yang bisa menandingi pahala yang yaitu amalan
ketika kita amalkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu ada seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian ia tidak pernah kembali. Maknanya apa? Mati syahid. Maka ini baru lebih baik. Artinya bisa menandingi pada amalan ketika awal amal soleh yang kita lakukan ketika awal pertama 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka Ibnu Rajab rahmatullahi alaihi berkata wa idza kana ahabbu ila Allah fa huwa afdalu indahu. Kata Imam Rajab Al-Hambali, maka apabila sesuatu itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Maknanya maka sesuatu itu lebih afdal di sisi Allah. Jika Allah sudah cinta kepada sesuatu ini, pasti amalan itu pasti sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan bulan Dzulhijjah adalah salah satunya Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulhijjah. Bagi Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Maka pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian, kata Allah, agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhai Islam itu agama bagi kalian. Al-Maidah ayat 3. Ini ayat turun, maka para ulama sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Dzulhijjah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang melaksanakan haji wada, haji terbesar pada waktu itu. Di mana? Di padang Arafah. Maka hal ini berdasarkan asal dari Umar radhiyallahu bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang ulama Yahudi berkata kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Maka ulama Yahudi berkata wahai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab kata. Maka tahukah engkau satu ayat dari kitab suci kalian yang kalian baca, yang seandainya ayat itu diturunkan ke atas kami, artinya ke atas kami katanya, maka kami akan jadikan momen itu sebagai hari raya. Maka langsung sentak sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata menyahut daripada perkataannya ulama Yahudi tadi, ayat apakah itu? Yahudi itu membacakan ayat tersebut, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhir. Maka Umar pun berkata, sungguhnya kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu diturunkan. Maka ayat itu diturunkan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di padang Arafah, yaitu di hari Jumat, sedang melaksanakan Hajjatul Wada. Maka kemudian keutamaan yang berikutnya lagi puasa Arafah, di antaranya puasa Arafah. Ini adalah di antara kekhususan umat Islam, Di puasa Arafah ini adalah amalan khusus bagi umat Islam. Maka di dalam bulan Dzulhijjah ada sebuah hari yang sangat agung, yaitu hari Arafah. Maka pada hari tersebut disunahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan haji, bagi yang tidak melaksanakan haji, maka disunahkan untuk melakukan puasa, yaitu puasa Arafah, yang dapat menggugurkan dosa-dosa selama, kata Nabi, 2 tahun. Jadi puasa Arafah ini dapat menggugurkan pahala dosa-dosa selama 2 tahun. Dan pahala puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, lebih afdal daripada puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan Shaumu Asyura yukaffiru sanata al-madiyah wa shaumu Arafah yukaffiru sanataini al-madiyah wal mustaqbilah. Maka puasa Asyura, kata Nabi, dapat menghapuskan dosa setahun, dan puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa selama dua tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pahalanya 2 kali lipat daripada
pahala puasa Asyura, ya. Maka puasa Arafah ini termasuk apa? Termasuk keistimewaan umat Islam, berbeda halnya dengan puasa Asyura. Oleh karena berkahnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah melipat gandakan penghapusan dosa dalam puasa Arafah ini berapa? 2 kali lipat lebih besar daripada puasa Asyura. Kemudian peristiwa apa yang terjadi pada bulan Dzulhijjah? Keutamaan apa? Yang ketiga adalah apa? Darah-darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Dzulhijjah, ya. Ini hewan kurban banyak disembelih pada bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Hajj al-Hajj wasaj. Jadi sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang banyak, yang artinya yang paling banyak talbiyah. Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Maka dalam ketika haji itu maka yang paling banyak bertalbiyah, kemudian juga yang paling banyak berhaji. Haji itu adalah menyembelih hewan berkurban. Itu adalah sebaik-baik yang orang yang sedang melaksanakan haji. Itu banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamdalillah. Terus yang kedua berkurban, menyembelih hewan kurban untuk apa? Fuqara, orang-orang Mekah. Maka bulan Dzulhijjah selain sebagai bulan haji juga disebut sebagai bulan kurban. Karena apa? Karena banyaknya hewan kurban yang disembelih pada bulan tersebut. Kemudian juga apa? Bulan Dzulhijjah adalah bulan muktamar umat Islam. Tingkatannya tingkat dunia, ya. Maka di hari apa? Di hari Arafah umat Islam yang datang dari seluruh penjuru, ya, dari mana-mana datang berkumpul, ya, dari penjuru dunia semua, ya. Indonesia, Asia, Eropa, ya, Afrika, semuanya berkumpul di sana. Untuk apa? Melaksanakan haji, berkumpul di padang Arafah demi melakukan apa? Prosesi puncak pelaksanaan manasik haji. Jadi perbedaan apa? Maka yaitu wukuf di Arafah. Jadi perbedaan antara umrah dan haji ini hanya wukuf saja, ya. Jadi haji ini yang membedakan daripada umrah dan haji adalah wukuf di Arafah. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan apa? Al-hajju Arafah. Jadi haji itu wukuf di Arafah. Jadi umrah sebenarnya sama, cuman bedanya kalau umrah tidak ada wukuf di Arafah. Kemudian amalan yang kita bisa lakukan di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena keutamaan yang banyak inilah maka disyariatkan amal-amal soleh, ya, amal-amal kebaikan dan diberi ganjaran yang luar biasa. Di antaranya amal-amal tersebut adalah apa? Adalah yang pertama adalah zikir kepada Allah SWT. Banyak berzikir pada bulan Dzulhijjah. Maka Allah SWT apa? Wa yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahu fi ayyam ma'lumat, supaya mereka apa? Menyaksikan kata Allah berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari apa? Hari-hari 10 pertama dalam bulan Dzul. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari-hari yang telah ditentukan adalah fi ayyamin ma'lumat, menafsirkan apa? Hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Maka apa? Berzikir, ya, itu lebih diutamakan di hari-hari yang 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Adalah memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Takbir apa? Allahu Akbar. Tahlil la ilaha illallah. Tahmid apa? Tahmid alhamdulillah. Itu yang perbanyak, ya, ketika 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan apa? Fa aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut, yaitu di hari 10 pertama pada bulan Dzulhijjah dengan tahlil, takbir dan tahmid. Nah, kita perbanyak Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan juga apa? Alhamdulillah. Maka bukan hanya dilakukan ketika di rumah, di masjid, bukan, tapi di mana saja, ya. Namun berzikir ini apa? Kita lakukan di mana saja, kapan saja. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja melakukannya di tempat-tempat keramaian. Seperti di mana? Di pasar
Di pasar-pasar. Maka Imam Bukhari berkata apa? Imam Bukhari berkata, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri wa yukabbiruna wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Maka Imam Bukhari berkata apa? Ibnu Umar dan Abu Hurairah keduanya senantiasa keluar ke pasar ya pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Mereka bertakbir. Dan orang-orang pun ikut bertakbir karena mendengar takbir dari yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika masuk pasar takbir ini, kemudian orang pun beramai-ramai mengikuti takbir juga. Kemudian juga apa? Kita isi amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan puasa ya. Maka puasa ini tidak diragukan lagi ya. Amalan puasa ini tidak diragukan lagi kalau berpuasa, termasuk amal soleh yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping anjuran melakukan apa? Puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka dianjurkan juga disukai juga apa? Untuk memperbanyak puasa di hari-hari sebelumnya. Yaitu hari sebelumnya apa? Dari tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah. Itu kalau tanggal 8 ini puasa apa? Tarawih ya. Tarawih, tanggal 9-nya puasa Arafah ya. Nah, tanggal puasa Arafah. Di tanggal 1 sudah dianjurkan untuk kita berpuasa. Mulai hari, kalau nggak salah hari Sabtu besok. Hari Sabtu udah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian juga apa? Kita perbanyak tilawah Al-Qur'an ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah sabdakan Al-Qur'an afdalu dzikri. Al-Qur'an ini adalah sebaik-baiknya zikir ya. Maka ada hal yang sangat baik jika kita dalam waktu 10 hari tersebut kita dapat menghatamkan Al-Qur'an. Ya, kalau kita baca apa? Membaca 1 hari 3 juz, berarti 10 hari bisa 30 juz ya. Kalau kita baca sehari 3 juz, maka 10 hari bisa hatam Al-Qur'an 30 juz. Maka hal ini sebenarnya mudah ya untuk kita ya. Untuk kita lakukan ya, yaitu dengan memanfaatkan waktu-waktu salat ya, yang 5 waktu ini. Waktu sholat yang 5 waktu yaitu setelah sholat fardu dengan baca 3 lembar sebelum sholat fardu dan 3 lembar setelah sholat fardu. Maka apa? Insya Allah dalam 10 hari kita dapat menghatamkan Al-Quran. Intinya apa? Adalah mujahadah ya. Intinya mujahadah, bersungguh-sungguh. Nabi apa? Man jadda wajadda. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Kalau ada orang kata kayak muhrisun, kalau orang mau ini ada 1000 jalan ya. Kalau orang mau ada 1000 jalan. Tapi kalau orang tidak mau ada 1000 alasan. Ada aja alasannya. Pokoknya ada. Kalau orang nggak mau ya nggak mau. Kalau orang mau ya ada aja jalan. Ya. Maka kemudian juga apa? Yang keempat, kita banyak sedekah ketika 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Kita perbanyak sedekah. Maka di antara yang menunjukkan apa? Keutamaan bersedekah adalah inilah cita-cita seseorang yang sudah melihat ajalnya. Jadi cita-cita seseorang yang sudah melihat ajalnya ketika hendak meninggal dunia di depan mata, melihat ajal di depan mata, bahwa jika ajalnya ditangguhkan sebentar saja. Jika ajal artinya kematiannya ditangguhkan sebentar saja, memohon kepada Allah, maka kesempatan itu akan digunakan untuk bersedekah. Maka Allah SWT berfirman ya, maka menceritakan apa? Saat-saat seseorang menjelang ajalnya dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ini cerita Allah ini ya, tentang orang yang apa? Seseorang yang menjelang ajalnya, ketika melihat ajalnya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang sedekahkan apa yang telah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum apa? Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata apa? Ya Tuhanku, fa yaqul rabbi laula akhartani, kata.
Mengapa engkau tidak menangguhkan sampai waktunya yang dekat sehingga aku dapat apa? Fa asaddaqa, sehingga aku dapat bersedekah, dan aku minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi ketika orang nanti di sakaratul maut, penyesalan ini kalau kita tidak bersedekah, masalah. Ini penyesalannya sangat tinggi. Dia ingin dihidupkan kembali 1 menit saja, ya. Banyak 1 menit saja, beberapa detik saja untuk bersedekah. Karena begitu besarnya pahala bersedekah. Sehingga dia apa? Kalau dia diberi waktu kesempatan untuk hidup saja 1 menit, saya akan bersedekah. Seperti ini. Masalah. Inilah. Kemudian apa? Yang kelima, yang terakhir apa? Itu kurban, ya. Kurban, ya. Maka Allah SWT wasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu, untuk Allah, dan berwanhar dan berkurban. Maka kita, masya Allah, di bulan Dzulhijjah ini usahakan kita kalau ada kemampuan maka kita berkurban. Nah, berkurban. Kalau kita bisa berkurban ya sapi atau kambing, ya kita minimal kurban perasaan, ya. Kurban perasaan. Maka kurban adalah ibadah yang disyariatkan setahun sekali, ya. Jadi kalau kita ada, ya itu, kalau kita ada kemauan, insya Allah bisa, ya. Kita nabung dalam setahun ini, kita nabung bisa, maka kita bisa kurban. Orang kalau orang beli rokok bisa sehari bisa berapa? Kalau dihitung dalam setahun bisa berapa? Bisa. Makanya kita kalau ada keniatan yang nekat, yang kuat, ingin sungguh-sungguh, maka kita bisa berkorban setiap tahun. Berkorban setiap tahun. Maka ibadah yang disyariatkan setahun sekali dan dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shalla salatana wa nusuka nusukana faqad asaba nusuk, wa man nasaka qabla salati wa qala nusuk." Jadi barang siapa yang salat, ya, seperti kita salat, seperti Nabi, ya, dan berkurban dengan kita berkurban seperti Nabi, maka sungguh ia telah mengerjakan kurban dengan baik, ya. Kurbannya diterima, ya. Dan barang siapa menyembelih kurbannya sebelum salat Idul Adha, maka kurbannya apa? Tidak sah, tidak. Maka kalau kita berkurban sebelum salat Idul Adha, maka kurbannya tidak diterima. Kalau kita berkurban setelah salat Idul Adha, baru kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Akhirnya kita, masya Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuatan dan taufiknya, agar kita bisa mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan amal saleh dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil hisab kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ini yang saya dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ya. Ya, boleh. Iya. 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 Ya kalau misal kita sudah yakin itu kita akan cair pada bulan berikutnya, ya kita kalau untuk bisa meminjam, ya kalau boleh, ya dibolehkan, bagus. Di dalam hal agama ini memang la yuqridullah hasanah. Maksudnya apa? Kalau untuk kebaikan, kalau kita mengutang untuk kebaikan, maka bahkan Allah akan lipat gandakan seperti itu, ya. Ya artinya kalau memang kita sudah pasti, kecuali kalau memang belum pasti, ya. Kalau kita belum pasti itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau kita memang sudah pasti uang bulan depan akan cair uang sekian, nah kita kalau bisa ada meminjam, ini diperbolehkan. Mustahab. Ya. Ada lagi mau tanya? Intinya ya insyaallah, ya. Yang kita kurban ini masyaallah, kita bisa berkurban, ya. Telah tahu pahalanya, ya. Bulu-bulu tanduknya, nanti bulu-bulu yang ada di domba, di kibas ataupun di sapi, nanti datang pada hari kiamat akan
apa? Akan mendatangi orang yang kurban. Nah, insyaallah ya. Semoga Allah SWT beri kefahaman sehingga Allah SWT tetapkan kita dalam amal-amal kebaikan sehingga kita menghadap Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.